Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Materi ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya, dan alhamdulillahnya di kelas 11 ini kita mengulang kembali agar kalian menjadi lebih mengerti. Sebelum kita bahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha, ada baiknya kita pahami mengenai sejarah agama Hindu itu sendiri ya, gengs. Agama Hindu dibawa oleh bangsa Arya yang berpindah dari wilayah pegunungan Kaspia dan menetap di Punjab, India pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Bangsa Arya sendiri memiliki kepercayaan yang bernama agama Hindu yang dikenal memuja 3 dewa atau dewa Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Shiva. Di India sendiri sudah ada bangsa asli yang bernama bangsa Dravida. Bangsa Arya sangat menjaga kemurnian rasnya dan tidak rela kalau rasnya itu bercampur dengan bangsa Dravida. Oleh sebab itu, bangsa Arya menciptakan yang namanya sistem kasta. Sistem kasta membagi masyarakat menjadi 4 kelompok. Yang paling tinggi bernama kasta Brahmana, anggotanya pendeta. Lalu di bawahnya yang nomor 2 adalah kasta Ksatria, yang anggotanya raja, keluarga raja, dan prajurit. Lalu di bawahnya lagi yang ketiga adalah kasta Waisya, yang anggotanya adalah petani dan pedagang. Lalu yang keempat terakhir adalah kasta Sudra, yang anggotanya fakir miskin atau pekerja kasar. Bangsa Arya menempati kelompok kasta tertinggi, yaitu Brahmana dan Ksatria. Sedangkan bangsa Dravida menempati kasta di bawahnya, yaitu Waisya dan Sudra. Sistem kasta adalah sistem yang tertutup, sehingga seseorang yang sudah memiliki suatu kasta, maka tidak akan bisa berpindah naik kelas ke kasta lain ataupun turun ke kasta yang ada di bawahnya. Ilustrasinya seperti ini, gengs. Misalnya, seorang anak dilahirkan oleh orang tua yang berkasta Brahmana. Meskipun anak itu ternyata tidak capable untuk menjadi pendeta agama Hindu atau anak itu tidak mampu untuk menjadi seorang pendeta, tetap anak itu berkasta Brahmana. Tidak akan anak tersebut turun langsung ke kasta Ksatria atau ke kasta Waisya. Dan anak yang berkasta Brahmana harus menikah dengan yang berkasta Brahmana juga. Dari hasil pernikahan itu, keturunannya pun secara otomatis berkasta Brahmana. Begitu juga dengan kasta Waisya. Seorang anak yang dilahirkan berkasta Waisya, meskipun dia jago bela diri, dia jago pedang, dia tidak akan bisa naik kelas ke kasta Ksatria. Jadi, anak yang berkasta Waisya tersebut harus menikah dengan orang Waisya juga, dan keturunannya pun nanti akan berkasta Waisya. Seperti itu ya nak, sistem kasta yang diterapkan dulu di India. Namun sekarang ini sudah tidak berlaku lagi karena masyarakatnya sekarang sudah bercampur. Demikian sejarah dari agama Hindu. Sekarang kita masuk ke sejarah agama Buddha ya. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama, seorang putra dari Raja Sudodana dari Kapilavastu, India. Siddhartha mendapatkan ilham tentang cara membebaskan manusia dari penderitaan duniawi setelah bersemedi di bawah pohon Bodhi dan kemudian mendapat nama Buddha. Ajarannya menekankan pada menjalani hidup dengan jalan yang benar, sehingga akan menghilangkan nafsu yang menyebabkan penderitaan. Berbeda dengan agama Hindu yang membagi masyarakatnya dalam kasta, agama Buddha tidak demikian. Agama Buddha menempatkan semua masyarakat dalam posisi yang setara. Inilah yang menyebabkan masyarakat India pada waktu itu pada akhirnya lebih memilih untuk beragama Buddha. Oke, gengs, sekarang kita masuk ke kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Seperti yang dulu sudah pernah kalian pelajari, bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Nusantara, ada berbagai teori. Ada yang bilang dibawa oleh Brahmana, itu menurut teori Brahmana. Ada yang bilang dibawa oleh pedagang, itu menurut teori Waisya. Ada juga teori arus balik, yang bilang katanya orang Nusantara yang pergi ke India belajar agama Hindu, lalu pulang lagi ke Nusantara, ngajarin deh teman-teman yang ada di Nusantara. Seperti itu ya, gengs. Nah, Indonesia sendiri yang dulunya masyarakatnya terbentuk dalam kelompok-kelompok suku, dipimpin oleh kepala suku, dengan pengaruh masuknya Hindu-Buddha, maka berubah menjadi ke bentuk kerajaan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, gengs. Pengaruh agama Hindu dan Buddha di Indonesia, salah satunya di bidang pemerintahan, adalah terbentuknya sistem pemerintahan kerajaan. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lihat ada kerajaan Hindu. Nah, yang paling tua kita lihat Kutai, lalu kemudian Tarumanegara, Mataram, Kediri, Singosari, Majapahit. Lalu kerajaan Buddhanya Sriwijaya, Kalingga, Mataram, dan Majapahit. Mataram itu di satu kerajaan terdiri dari agama Hindu juga dan Buddha juga ya. Begitu pula Majapahit. Ini yang akan kita bahas ya nak. Sebenarnya masih ada lagi, ada kerajaan Pasundan, ada kerajaan Bali gitu. Cuma kita ambil yang penting-pentingnya saja. Oke, gengs?